mengajar di SD Negeri 015 Luajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. SD Negeri 015 Luajanan terletak di Jalan Kenanga, RT 5, Desa Tani Bakti, Kecamatan Luajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Praktek pembelajaran ini saya dibimbing oleh Bapak Dr. Uspandi Haryaka MPD dan Ibu Ernawati SPD. Situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Adapun situasi yang menjadi latar belakang masalah adalah yang pertama, minat belajar siswa yang rendah. Kedua, model pembelajaran yang kurang inovatif. Ketiga, lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Berkaitan dengan situasi yang saya alami, ada tujuan pembelajaran yang akan saya capai, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, selanjutnya dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. Adapun tantangan yang saya hadapi seperti rendahnya minat belajar peserta didik, faktor lingkungan yang belum mendukung, guru belum melakukan pembelajaran interaktif, serta guru belum mengoptimalkan penggunaan aplikasi pembelajaran. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya melakukan refleksi diri dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Aksi yang dilakukan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa yaitu dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Oke, kalian simak baik-baik. Teman-teman adalah rangkaian dari organisme yang selalu memakan sehingga energi dan nutrisi berpindah dari satu ke yang berikutnya. Konsep laporan kamu pertama kali dulu diperkenalkan oleh seorang bernama Lysaris pada abad ke-9 dan sekarang membentuk proses metodologi. Oke, sekarang mari kita melihat lebih dekat konsep dan kandungan rantai makanan untuk memahami bagaimana energi dan nutrisi melalui ekosistem. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, rantai makanan adalah suatu sistem di mana nutrisi dan energi dialirkan dari satu organisme ke organisme yang lain. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat pada masing-masing bagian dari rantai makanan, mulai dari produsen dasar dan bergerak ke konsumen. Perhatikan ya. Ada produsen. Oke, ini adalah produsen. Produsen utama di pangkalan. Oke. Akan membuat makanan dari sendiri. Produsen itu berarti dapat membuat makanannya sendiri. Outdoor dapat membuat makanan mereka sendiri menggunakan sebuah organik. Oke. Perhatikan baik-baik. Dengan bantuan sinar matahari. Mereka terdiri dari organisme seperti tanaman, tumbuhan, hampir semua bakteria, dan semuanya dapat menghasilkan makanan mereka sendiri menggunakan fotosintesis atau kemosintesis. Lalu ada konsumen. Jenis keturunan pertama dari organisme yang secara langsung memakan produsen primer disebut dengan konsumen primer. Konsumen utama sebagian besar adalah herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Namun, dalam beberapa rantai makanan, mereka mungkin pemakan alga atau pemakan bakteri. Berikutnya adalah organisme yang memakan konsumen primer, yang disebut dengan konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini adalah karnivora, yaitu pemakan daging. Lalu datanglah organisme yang memakan organisme. Kelompoknya air. Air. Silakan maju. Nanti diikuti sesuai dengan ini ya. Oke, silakan maju kelompoknya kebun. Ya. Silakan maju hutan. Oke, silakan maju sawah. Nanti kalau ada yang perlu panah, boleh berbagi dengan ini kelompok sawah.
Balik. Cepat lagi. Udah kah? Tunjuknya ini. Ya pas. Awal. Ini pakai ini. Berikut ini refleksi dan dampak dari kegiatan PPL saya. Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Peserta didik lebih tertarik dan lebih fokus karena pembelajaran lebih bervariasi, lebih menarik, dan menyenangkan. Perkenalkan teman-teman, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat diorama setan. Perhatikan di sini teman-teman, ekosistem hutan. Banyak sekali makhluk hidup yang ada di hutan. Yang kami buat adalah di sini mulai ada produsen, yaitu rumput dimakan kelinci, kemudian kelinci makan serigala, kemudian serigala yang makan harimau, dan harimau mati dan diuraikan, yaitu pengurai. Demikian, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok 4 telah mempresentasikan hasil dari diorama ekosistem hutan. Kalian tahu di hutan apa aja yang ada? Jangan lihat di sini. Apa yang ada di benak kalian? Hutan itu apa aja yang ada di dalamnya? Pohon, ular, monyet. Ya, itu masuk golong singa. Berarti segala sesuatu yang kalian jawab itu adalah makhluk hidup yang ada di hutan. Yang ada di hutan, menurut kelompok 4, mereka telah membuat ada rumput. Ada kelinci makan rumput. Kemudian panahnya kelompok 4 itu ada serigala makan kelinci, benar? Ya, kemudian serigalanya ini dimakan harimau. Harimau dimakan siapa lagi? Mati ya. Harimaunya mati, dibusukkan oleh bakteri atau dekomposer atau pengurai, dia mati ya, dia mati. Kemudian ekosistem yang ada di hutan itu begitu terus, berkelanjutan terus ya, begitu terus ya. Jadi nanti kalian jangan heran kok bisa ada di hutan itu ada yang kuat, ada yang lemah gitu ya. Ya, jadi makhluk hidup yang ada di hutan itu semuanya berjalan seperti kehidupan kita yang kita kerjakan atau yang kita lalui saat ini ya. Jadi mereka tuh saling makan dan dimakan ya. Silakan untuk kelompok lain, ada yang bertanya. Untuk kelompok 4 ada yang mau bertanya? Yuk, silakan bertanya. Kelompok lain, silakan bertanya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Shirley? Ayo, Shirley. Si siapa? Haski? Ayo, silakan bertanya. Jangan malu-malu. Kelompok 4 akan bersiap untuk menjawab. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Gila?
Apa? Silakan Rizky. Kalau produsennya tidak ada, terus yang lainnya makan apa? Kalau produsennya nggak ada, yang lainnya makan apa? Ya, bisa jawab kelas ya, kelompok 4. Bila konsumen atau tidak ada maka semuanya akan mati. Oke, maksud dari kelompok 4 bukan semuanya akan mati ya. Rumput ini adalah produsen. Jika produsennya nggak ada, maka konsumen 1 akan mencari makanan lain katanya. Yang bertanya menjawab sendiri, mencari makanan lain ya. Boleh mencari makanan lain atau pada intinya jika tidak ada. Ini pertanyaannya tadi, jika tidak ada. Jadi kalau di garis bawah jika tidak ada berarti ini bisa nyebut-nyebut. Makan apa dia? Cari makanan yang lain. Cari apa? Mati. Katanya bilang cari wortel bu. Ya boleh, memang makanan kelinci wortel. Tapi ketika produsen ini saya cabut atau ini ibu tidak adakan, apa yang terjadi? Ya, jadi kalau ini tidak ada, maka konsumen 1 akan mati ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Kalau tidak ada, beri tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan duduk kelompok 4. Nanti akan dinilai kelompok mana ya paling keren. Oke. Selanjutnya ada kelompok 2 tadi yang lebih dulu. Oke, silakan maju kelompok 2. Ayo, silakan dibawa. Siapa yang akan menyampaikan? Dia yang pegang. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kebun. Teman-teman, di sini ada ekosistem kebun. Yang pertama ada tumbuhan, kemudian tumbuhan dimakan ulat dimakan ayam dimakan bersama ulat, kemudian ulat akan mati. Demikian dari kami. Oke, itu kelompok 2. Ya, teman-teman. Kenapa sih Ibu seringkali mengajak kalian untuk berani tampil ke depan? Ada satu tujuan Ibu, maksud Ibu mengajak kalian untuk percaya diri yang pertama, yang kedua mengajak kalian untuk belajar berani tampil, ya. Jadi kalian secara tidak langsung berani bukan berani dengan kepada guru, tapi berani untuk tampil maju, belajar, ya. Belajar, kita semua berangkat dari belajar, tidak semuanya langsung bisa, tapi kita belajar. Jadi Ibu mengajak kalian untuk ayo kita maju belajar, ya. Karena kita sudah kurikulum merdeka. Kalian diajarkan untuk semerdeka-merdekanya, bukan merdeka berarti gak belajar sesungguhnya, bukan. Silakan mengekspresikan apa yang kalian mau. Jadi belajar untuk berbicara, menyampaikan. Siapa tahu nanti jadi cita-citanya ada yang jadi presenter, ya kan? Kalau jadi presenter di televisi, kerjanya hanya apa? Cari apa? Cari berita, berani mewawancara dan sebagainya, ya. Itu. Mudah-mudahan nanti semua cita-cita kalian dapat terwujud dengan baik. Amin, ya. Tadi ini kelompok 2 kebun. Kebun itu ada apa? Ada tanaman. Di sini kelompok 2 pohonnya besar banget. Tanaman dimakan siapa? Ulat dimakan tanaman dimakan belalang. Tanaman dimakan ulat.
ularnya dan belalang dimakan ayam, ayamnya dimakan oleh ular dan musang, teman-teman. Ya, jangan diketahui gambarnya kelompok 2, sudah bagus itu, cuma tinggal penataannya aja, nanti ditata kembali, paham ya? Oke, ada yang bertanya untuk kelompok 2? Ada yang bertanya? Ali, silakan Ali. Bagaimana jika konsumen utama tidak ada? Konsumen utama jika konsumen utama tidak ada. Produsen yang mana tadi nih? Ini tumbuhan, ya betul. 100 buat Ali. Ibu tadi tanya adalah produsen apa nih? Dia bilang tumbuhan, benar. Nih, silakan maju. Ada satu hadiah buat kamu. Oke, produsennya adalah tumbuhan. Pertanyaan Ali, Bu, saya nggak bertanya produsen itu nggak ada. Yang saya tanya adalah konsumen 1, ya. Konsumen 1 jika ini ibu cabut, wah, ini ibu cabut lagi. Apa yang terjadi? Masa ayam makan pohon? Apa yang terjadi? Bukan mati, tapi produsennya akan tumbuh berkembang biak lebih banyak, ya, lebih banyak. Dia tuh nggak berkembang biak tumbuh banyak karena apa? Nih hamanya yang makan. Jika ini nggak ada, dia akan bertumbuh banyak. Terima kasih buat Ari pertanyaannya, ya. Jadi ini ibu pasang lagi, oke. Nih supaya dia makan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Masya sebagai Kepala Sekolah SD 015 Wejanan. Di sini saya sebagai Kepala Sekolah sangat mendukung sekali yang menjadi program pemerintah diadakannya PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Dalam hal ini yang jelasnya di sekolah kami ini ada beberapa yang menjadi peserta PPG, terutama adalah Bu Tio sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 telah menerapkan dan menggunakan model pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, sehingga saya melihat proses pengajar yang dilaksanakan di dalam kegiatan belajar mengajar itu anak-anak sangat senang, katakanlah menyenangkan. Dengan adanya PPG ini harapan saya sebagai kepala sekolah ya, untuk menjadi guru-guru di Indonesia dan menjadi guru-guru yang lebih inovatif dan lebih kreatif di dalam melaksanakan pembelajaran dengan dapat bersaing yang lebih baik dan yang positif. Saya mengharapkan kepada guru-guru yang PPG itu semangat, ya, semangat untuk melaksanakan PPG ini dalam jabatan tahun 2023 ini. Semoga sukses, lancar, dan selalu berinovatif sehingga bisa menjadi sekolah yang lebih maju. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Syahdia sebagai rekan sejawat dari Ibu Tio Wahyuni Pasaribu. Beliau adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Dalam PPL yang telah dilaksanakan oleh Ibu Tio, saya melihat beliau telah menggunakan perangkat pembelajaran yang lengkap seperti RPP, alat peraga, dan model pembelajaran yang inovatif. Sehingga dalam proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan bagi peserta didik. Menciptakan metode mengajar anak SD yang menyenangkan. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Tio menjadi motivasi kepada kami untuk melakukan serta melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar yang lebih menyenangkan.
Demikian yang dapat saya sampaikan agar menjadi motivasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada LPTK Universitas Mula Warman Samarinda yang telah memfasilitasi saya untuk memperoleh ilmu. Semoga dengan program pendidikan profesi guru ini menjadikan kita menjadi lebih profesional lagi sebagai pendidik. Demikian dari saya, selamat pagi, terima kasih.